Ya Roh Kudus, saat ini kami butuh hati dan jiwa kami diterangi dengan firman yang hidup, terutama Yesus Kristus yang selalu menerangi hati dan jiwa kami dengan kasih-Mu. Terima kasih atas kebaikan Tuhan hari ini, pemeliharaan Tuhan. Berkati kami semua anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini dalam segala keadaan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya dalam kasih-Mu yang abadi. Dan kami mau membaca Alkitab, terangi selalu hati dan jiwa kami untuk mengerti memahami firman-Mu. Karena kami butuh firman setiap hari untuk menerangi hidup dan jalan-jalan kami. Kami butuh mengerti sejarah dan fakta tentang Engkau, di mana Tuhan pernah ada di bumi ini dan selalu ada bagi kami dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Engkau Bapa di surga, amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari 1 Tawarin 27 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-34 dengan perikop panglima-panglima tentara dan pembesar-pembesar lainnya yang berbunyi demikian. Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100, dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur bulan demi bulan sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yosabam bin Zabdiel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ia dari Bani Feres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai orang Ahohi, sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah 24.000 orang adalah Mikol. Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Benaya ini adalah seorang dari ke-30 pahlawan dan mengepalai ke-30 orang itu. Tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amizadab anaknya. Yang keempat untuk bulan yang keempat ialah Asael saudara Yoab. Kemudian ia digantikan oleh Zebaja anaknya, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kelima untuk bulan yang kelima ialah Samhut orang Yisrah panglima itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang keenam untuk bulan yang keenam ialah Ira anak Ikes orang Tekoa, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ketujuh untuk bulan yang ketujuh ialah Heles orang Peloni dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kedelapan untuk bulan yang kedelapan ialah Sikhai orang Huza dari orang Zera itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesembilan untuk bulan yang kesembilan ialah Abiezer orang Anatot itu dari Bani Benjamin, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-10 untuk bulan yang ke-10 ialah Maharai orang Netofa dari orang Zera itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-11 untuk bulan yang ke-11 ialah Benaya orang Firaton dan dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-12 untuk bulan yang ke-12 ialah Heldai orang Netofa itu keturunan Otniel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang mengepalai suku-suku Israel untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Zikri sebagai pemimpin. Untuk orang Simeon ialah Sefatsa bin Ma'aka. Untuk suku Lewi ialah Hazabia bin Kemuel. Untuk keturunan Harun ialah Zadok. Untuk suku Yehuda ialah Elihu salah seorang saudara Daud. Untuk suku Isakhar ialah Omri bin Mikael. Untuk suku Zebulun ialah Yismaya bin Obaja. Untuk suku Naftali ialah Yerimot bin Azriel. Untuk Bani Efraim ialah Hosea bin Azaria, Hosea bin Azazia. Untuk setengah suku Manase ialah Yoel bin Pedaya.
Untuk setengah suku Manasye yang di Gilead ialah Ido bin Zakaria. Untuk suku Benyamin ialah Yaasiel bin Abner. Untuk suku Dan ialah Azareel bin Yeroham. Itulah para kepala suku-suku Israel. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah, sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Memang Yoab anak Zeruya telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya. Sebab oleh karena hal itu orang Israel tertimpa murka, dengan demikian jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah Raja Daud. Yang mengawasi persediaan raja ialah Asmawet bin Adiel, dan yang mengawal persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Uzia. Yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Ezri bin Kelub. Yang mengawasi kebun-kebun anggur ialah Simei orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Zabdi orang Shibmi. Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di daerah bukit ialah Baal Hanan orang Gederi. Yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas. Yang mengawasi lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron ialah Sitrai orang Saron. Yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah ialah Safat bin Adlai. Yang mengawasi unta-unta ialah Obil orang Ismail. Yang mengawasi kedelai betina ialah Yehdeya orang Meronot. Yang mengawasi kambing domba ialah Yaziz orang Hagri. Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik Raja Daud. Yonatan, saudara ayah Daud, adalah penasihat. Dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hakmoni membantu anak-anak raja. Ahitofel adalah penasihat raja. Husai orang Arki adalah sahabat raja. Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya, dan Abiatar panglima raja ialah Yoab. Begitu teraturnya cara Tuhan membagi-bagi suku Israel untuk tugas-tugas tertentu. Dan kita tahu bangsa Israel itu orang yang teratur dan hidupnya teratur. Sampai hari ini saya tetap percaya, karena dua orang saudara saya pernah ke Israel, bagaimana kehidupan di Israel, bagaimana teraturnya dan bagaimana cara mereka hidup. Mereka tidak sembarangan untuk melakukan sesuatu, dan mereka dapat melihat musuh, sekalipun musuh itu berusaha untuk melancarkan serangan kejahatan kepada mereka. Karena Tuhan ada bersama mereka, jadi kita nggak boleh jahat kepada siapapun, karena Tuhan selalu melihat perbuatan kita. Seperti Dia juga mengatur bangsa pilihannya, di mana nama Tuhan ada di sana. Untuk suku yang telah dipilih kita berbahagia, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Karena ketika kita menghujat, mencaci, menghina, mengutuk Israel, sama saja kita dengan mengutuk Tuhan yang telah memilih mereka. Kita sama saja dengan mengutuk Pencipta. Karena itu jika hati Anda masih dalam kegelapan, masih membenci Israel, masih membenci bani-bani lain, bertobatlah sebelum terlambat. Ajaran mana saja yang bisa membuat Anda selamat kalau Anda masih dalam kebencian? Karena itu buanglah segala kejahatan dari Anda, dan juga pelajari kitab yang benar-benar mengasihi, yaitu Tuhan yang Maha Kasih kepada Anda dan saya. Jangan percaya kepada omong-omong, kepada dongeng-dongeng, kepada mimpi-mimpi yang tidak ada fakta dan sejarahnya. Berbahagialah setiap orang yang mengerti memahami Tuhan, mengerti memahami cinta kasih, mengerti memahami arti kasih Tuhan bagi manusia. Siapalah kita sehingga kita bisa mengatur Tuhan? Siapalah kita yang bisa membatasi Tuhan? Siapalah kita yang bisa mengatakan bahwa kita lebih dari Tuhan?
Kita dapat mencerna dengan otak, tetapi otak kita terbatas. Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap orang untuk mengerti memahami jalan-jalannya. Tuhan mengerti kita sebagai manusia terbatas, tetapi kita jangan membatasi Tuhan. Tuhan itu kasih kepada seluruh yang diciptakan, tetapi kenallah Tuhan yang benar, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memberi hidup dan membinasakan, Tuhan yang bisa menyelamatkan, bukan Tuhan yang hanya menghukum terus tanpa menyelamatkan. Karena Tuhan yang benar-benar berkuasa itu adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberi kehidupan. Takutlah kepada Dia yang bisa memberi hidup dan bisa membinasakan, tetapi berbahagialah setiap orang yang diselamatkan. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu terus nyata di hidup kami. Kami akan terus berdoa bagi bangsa Israel, umat pilihan-Mu, karena tanah perjanjian yang Kau janjikan itu sepenuhnya adalah kesalahan dunia. Karena mereka menutup mata untuk perjanjian itu, sehingga membuat perjanjian kegelapan, membelakangi Tuhan atas perjanjian yang diberikan kepada Abraham. Dan saat ini jika Israel berjuang sendiri, kasihani mereka Tuhan. Kami tidak akan pernah membenci Israel, tetapi kami akan terus berdoa bagi mereka. Kami akan terus mendoakan pertobatan mereka untuk mengenal Engkau yang Maha Kasih dari surga. Mesias mereka sesungguhnya adalah Engkau, Yesus Kristus. Karena ketika Engkau datang kelak nantinya, justru merekalah 12 suku Israel yang akan menduduki tempat di mana Tuhan bertahta. Kami semua adalah anak-anak keturunan Israel. Kami percaya bahwa kami yang mencintai Israel dan mendoakan pertobatan dunia ini selalu dijaga, dilindungi sekalipun maut dan pedang di hadapan kami. Karena kami tidak akan takut seperti Raja Daud, tidak akan takut seperti pilihan-pilihan Tuhan pada masa dulu sampai sekarang, di mana pedang dan juga kejahatan menimpa di mana-mana, tetapi Tuhan selalu akan melindungi kami dengan cahaya-Mu, dengan terang-Mu, dengan kasih-Mu. Engkau menyatakan kuasa-Mu kepada setiap orang pilihan-Mu, dan justru di sanalah kami dapat mengerti, memahami kasih Tuhan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan pencipta alam, Raja Israel yang berkuasa atas seluruh jagat raya ini, Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami kenal di dalam kasih Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus selalu memberikan kepada kami kemampuan untuk mengerti, memahami hikmat firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap akan menjadi kekuatan kami, supaya kami tetap berdoa bagi pertobatan dunia ini untuk menerima kasih karunia. Karena Tuhan panjang sabar, Tuhan Maha Kasih, Tuhan akan selalu memberi kesempatan kepada pertobatan dunia ini. Karena Dia telah memberikan hidup, Dia pula bisa mencabut nyawa kita, Dia pula yang menyelamatkan kita. Berbahagialah setiap orang yang mau bertobat dan hidup kudus dan menjauhi dosa-dosa. Kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus, janganlah berbuat dosa lagi, jauhilah dosa, dan tetaplah hidup dalam kekudusan dan perbarui hidupmu setiap hari. Karena aku juga setiap hari menguduskan diriku untuk layak, untuk hidup dalam kasih Yesus Kristus, untuk tetap berada di dalam terang-Nya, agar aku tidak binasa, agar aku tidak dihukum dalam alam maut dan juga neraka yang kekal. Karena aku ingin kehidupan bersama Kristus Yesus yang telah bangkit dari maut dan mengalahkan maut. Tuhan Yesus Kristus adalah Raja yang akan datang, karena seluruh dunia ini sedang bersiap-siap, bersiaga menantikan kedatangannya. Kapanpun itu, dimanapun itu, di seluruh jagat raya ini, Dialah nanti yang akan menjadi hakim yang adil atas seluruh bumi ini. Berbahagialah orang yang tetap di dalam Kristus Yesus selama-lamanya. Aku berdoa bagi bangsa Israel, bangsa-bangsa di seluruh dunia ini, untuk pertobatan mereka dan mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Aku tidak bisa untuk melakukan penginjilan satu demi satu kepada kalian, karena kalian tahu bahwa zaman sekarang penginjilan terjadi di mana-mana, di dalam media sosial, di mana-mana. Jika engkau menerima keselamatan itu, maka engkau akan hidup dan engkau akan selamat. Kami tidak mengancam, kami tidak memaksa, kami tidak memenggal kepala orang untuk percaya kepada iman kami. Kami hanya ingin kamu semua selamat seperti kami yang sudah menerima terang itu. Kami tidak lagi meminta jalan lurus karena kami sudah mendapatkan jalan lurus itu. Karena Yesus telah berkata kepada setiap orang yang telah dilawatnya,
Dalam Yohanes 14 ayat 6, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia berkata bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup, dan dia adalah jalan keselamatan menuju pencipta yang sesungguhnya. Karena dia telah datang ke dalam dunia ini sehingga serupa dengan manusia, bukan orang-orang yang percaya yang dicarinya yang tidak memerlukan pertobatan, tetapi justru orang-orang berdosa yang ingin mengenal dia dan bertobat. Tuhan mengasihi Anda semua. Yesus Kristus cinta Anda semua. Yesus Kristus sayang Anda semua. Selagi masih ada waktu, kembalilah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati seluruh dunia ini dalam pertobatan. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya dimanapun berada.